Halo teman-teman, selamat datang di channel Fikri EB. Yang pertama gue mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman semua yang udah bantu subscribe, bantu like, dan juga bantu tonton di video gue sebelumnya. Pokoknya makasih banget dan semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu, amin. Oke guys, pada kali ini gue bakal bikin video konten review lagi nih, review mobil Toyota Fortuner VNT tipe G tahun 2015. Jadi seperti biasa, nanti gue ke jalan dulu jemput temen gue, lalu gue cari tempat berhenti lagi nih. Oke, dan pada video sebelumnya ini banyak yang minta mau lihat yang video ini siapa nih gitu kan. Makanya nanti bakal gue sorot mungkin diem-diem ya. Tapi cuma satu orang sih yang minta, tapi nggak apa-apa. Kita nanti kasih tahu siapa sih yang videoin gue selama ini, selama 4 video ke belakang kalau nggak salah ya, atau 3 video ke belakang. Soalnya sebelumnya kalau misalkan ada konten yang di videoin itu ganti-ganti aja, teman gue yang bisa gue minta tolong videoin gitu. Terus mulai video ke-7 atau ke-8 gitu, itu yang videoin adalah temen gue di dekat rumah, tetangga gue sih masuknya. Oke guys, ikutin terus channel ini dan lanjut dulu ke jalan. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Fikri EB. Tadi gue udah jemput teman gue dan tadi gue kasih lihat dikit ya. Apa kan gue post? Santai. Oke, jadi pada video kali ini seperti yang udah gue bilang tadi, gue mau review lagi mobil Toyota Fortuner VNT tipe G tahun 2015. Jadi gue bukan sekedar review, gue juga mau kasih tahu pengalaman gue pakai mobil ini kayak gimana. Dan ini bokap beli dari baru dulu tahun 2015. Ya untuk fitur pada zamannya bagus lah ya, tapi mungkin sekarang udah ketinggalan. Dan untuk harganya sendiri itu udah kereduksi banyak banget ya, nanti gue cek lagi di OLX harganya berapa. Dan sebenarnya Fortuner VNT tahun 2015 ini merupakan Fortuner yang generasi 1 facelift kedua. Kan generasi 1 itu facelift pada tahun kalau nggak salah 2008 dan juga 2012, yang mana generasi satunya sendiri itu dijual di Indonesia mulai pada tahun antara 2005 atau 2006 gitu, gue lupa. Makanya mobil ini sebenarnya dia facelift kedua tahun 2015 itu udah, kalau nggak salah tahun 2016 itu keluar Fortuner yang VRZ ya, yang baru gitu. Jadi harganya rada sedikit turun dulu waktu mau beli karena mau ada model baru kan. Oke, seperti biasa gue cari tempat berhenti dulu nanti. Pokoknya ikutin terus, nanti gue kasih tahu kelemahannya mobil ini apa selama gue pakai selama 2015 sampai 2015 itu berarti 6 tahun ya. Selama gue pakai 6 tahun itu apa aja sih masalah-masalahnya dan apa yang gue suka dari mobil ini, nanti gue kasih tahu. Oke? Pokoknya ikutin terus channel gue dan bye. Nah teman-teman, sekarang kita udah di tempat berhenti, di tempat biasa gue review mobil di lapangan. Oke, sekarang kita turun ya, kita dari luar dulu. Nah teman-teman, seperti ini bagian depan dari mobil Toyota Fortuner VNT tipe G tahun 2015. Oke, jadi pertama kita bahas dari depan dulu ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, Fortuner VNT tipe G tahun 2015 ini udah merupakan facelift kedua, yang mana facelift kedua itu dia udah ada lekukan-lekukan di bagian sini. BTW sorry ya, mobilnya rada kotor. Nah di sini itu merupakan tanda dari facelift kedua, dan juga lampunya dia udah pakai LED, dia udah pakai proyektor. Dan ini gue sebenarnya baru sadar sih, pas gue mau bikin video ini gue baru sadar kalau lampunya ini ada proyektornya, dan di lampu jauhnya ini masih pakai kristal multi reflektor biasa. Dan untuk tipe G di bagian depan sini krum-krumannya beda sama yang tipe TRD ya. TRD itu warnanya hitam, dan kalau yang tipe G ini dia krum-kruman kayak gini. Dan setahu gua di yang facelift pertama itu dia nggak ada ini spion gantung di sini. Dan gue juga nggak tahu fungsinya buat apa, karena sebenarnya ini nggak terlalu kelihatan banget sih kalau kita ngeliat di sini. Oke, boleh ke sini. Nah, untuk yang facelift kedua ini gue nggak tahu ini merupakan aksesoris atau apa. Yang jelas dia ada list chrome di sini, dan di dalamnya udah ada fog lampnya. Lalu sebenarnya dari gue sendiri, yang gue nggak suka dari tipe G adalah ini
list rumahnya menurut gue rada-rada desainnya nggak banget, buat desainnya kebapak-bapakan lah gitu. Lalu untuk mobil Toyota Fortuner VNT tahun 2015 ini dia udah ada air scoop buat intercooler turbo, karena intercoolernya itu ada di atas ya. Beda sama Fortuner 2GD yang VRZ ataupun yang TRD, dia intercoolernya itu udah pindah ke bagian bawah. Oke, boleh ke sini Pi. Dan untuk ban sendiri dia pakai velg ring 16 dan profil ban 26565 dengan di sini ada kelihatan emboss ya, Bridgestone. Dan menurut gue ban segini cukup banget karena menurut gue mobil ini kan mobil segala medan ya, mana kalau misalkan kita lewat jalan rusak itu kalau bannya tebal itu masih aman. Oke, dan mobil ini merupakan mobil SUV, big SUV, dan di sebelah sini ada footstep dan di atasnya ada roof rails, yang mana menurut gue dapat melengkapi kelengkapan dari mobil SUV ini. Dan untuk mobil gue sendiri di sini udah ada roof rack, dan kalau misalkan kita perjalanan jauh atau mau pulang kampung tinggal dipasang bagasinya di atas, jadi lebih lega. Dan di sini juga ini gue nggak suka banget bagian handle pintunya tuh chrome gitu. Gue lebih suka yang sewarna body ataupun yang warna hitam gitu, yang pokoknya jangan chrome deh. Dan untuk lampu sen sendiri dia udah ada 3 yang di spion. Ya manis sih menurut gue di sini. Jadi kalau orang lihat tuh jadi enak lah gitu kalau kita menyalakan lampu sen. Dan untuk pilar sendiri ya biasa lah ya, pilar A, pilar B. Lalu di sini ada fender yang timbul gitu, fender yang timbul yang gede banget, mengesankan kalau mobil ini tuh kayak mobil Jeep ya, gede banget. Dan untuk ground clearance sendiri tinggi banget. Kenapa tinggi menurut gue? Karena mobil ini tuh memakai sasis leather frame, yang mana dia beda sama mobil setahu gue tuh Hyundai Santa Fe dan juga mobil CR-V itu udah memakai monocoque, dan makanya dia jadi lebih rendah dan lebih nyaman gitu, serta di dalamnya itu lebih luas ya. Oke, boleh sebelah. Ini bedanya lagi sama yang facelift 1, facelift 2 ini dia udah ada lekukan di sini lampunya. Dan lampunya sendiri belum memakai lampu LED karena mungkin untuk menekan harga ya. Toyota Fortuner kan beda harganya sama yang SUV Mercy ataupun SUV Eropa. Jadi di sini dia masih pakai lampu halogen. Di sini ada emblem VMT atau variable nozzle turbo, yang di generasi sebelumnya belum ada teknologi VMT. Dan menurut gue ini perubahan yang sangat terasa ya, karena ketika mobil ini facelift dia memakai teknologi VMT ini, horsepower-nya itu naik jauh menjadi 144 horsepower, dan torsinya juga naik menjadi 343 Nm torsinya. Lalu di sini juga yang beda dari yang TRD, tipe G ini untuk list chrome di belakang ini masih warna chrome ya. Jadi kalau misalkan TRD itu warnanya hitam dan mengesankan kalau mobil ini tuh lebih sporty gitu kalau warna hitam. Gue lebih suka yang warna hitam sih. Di sini ada emblem tipe G. Dan untuk knalpot gue masih standar, masih biasa gitu. Suaranya yang gak terlalu keluar banget. Lalu untuk di bawah sini sebenarnya dia punya cover ban, namun mobil ini cover ban itu pernah nabrak sesuatu sehingga pecah, dan menurut gue jadi jelek banget ya kalau nggak ada cover bannya. Dan kalau kalian beli cover ban itu mahal, jadi gue belum beli lagi. Lalu di belakang juga ada sensor parkir 4 titik, 1, 2, 3, 4. Lalu di atas dia udah dapat spoiler, dan juga spoiler itu dilengkapi dengan high mount stop lamp. Ini ada wiper belakang, dan di bawah juga sudah ada proyektor untuk lampu dari pengendara lain, sehingga kelihatan gitu kalau kita lagi jalan di jalan tol malam-malam itu kan gelap kan, dan dia ada reflektornya jadi kelihatan. Dan sebenarnya dari mobil Toyota Fortuner ini tahun 2015 VNT tipe G ini fiturnya nggak terlalu banyak kayak dari luar ya, standar, namun modelnya gagah banget sih menurut gue, apalagi buat anak muda seperti kita gitu yang belum punya penghasilan, pakai mobil papa kan jadi keren gitu. Dan untuk harganya sendiri tuh udah tereduksi banyak banget. Sekarang itu harganya beragam banget, ada yang 250 juta, ada yang 300 juta harga bekasnya, dan
kalian pinter-pinter cari lah pokoknya. Terus juga orang banyak banget yang modif mobil ini karena modifnya itu tergolong gampang dan murah gitu. Kalau misalkan kalian remap ataupun ganti open filter dan juga ganti knalpot itu aja udah bisa menambah horsepower yang sangat banyak banget ya. Dan di sini ada tulisan 2KD karena kenapa? Mobil ini kode mesinnya itu 2KD dan yang baru itu kode mesinnya 2GD. Ini gitu aja dari depan dan kita lanjut ke dalam ya. Nah, teman-teman, sekarang gue udah ada di dalam. Tutup ya. Sebenarnya dari segi dimensi karena mobil ini termasuk big SUV, dimensi depan itu luas. Namun seperti yang gue bilang tadi, mobil ini menggunakan sasis leather frame yang mana sasis leather frame itu berbeda dengan monokok dan sehingga menyebabkan walaupun mobil ini ground clearance-nya tinggi, namun di dalam itu pendek. Jadi kita tinggi banget di dalamnya tuh, berasa tinggi banget dan visionnya luas banget. Tapi buat kalian yang tinggi itu hati-hati karena di sini kita tuh jaraknya pendek banget. Oke, mobil ini belum dilengkapi dengan keyless entry, jadi kuncinya masih kunci puter kayak gini. Tapi kuncinya sendiri udah gue modif jadi kunci lipat. Kelihatannya kayak keyless ya, tapi sebenarnya ini kunci lipat. Nah tuh, dia nyalain di sini. Coba kita cold start ya. Dari suara mesinnya tuh gue suka banget ya, gahar suara mesinnya. Dan suara mesinnya ini mirip-mirip sama Innova lah ya, Innova diesel. Atau mesinnya sama ya, gue juga kurang tahu deh. Pokoknya mirip dan sekarang kita pakai lagi. Dan untuk mobil ini sendiri, dia tuh fitur dalamnya nggak terlalu banyak ya. Bisa dilihat dashboardnya kayak gini. Nanti gue kasih footage-nya. Dan untuk AC-nya sendiri dia udah menggunakan sistem AC digital dengan full option. Ada auto climate dan juga pengaturan arah semburan serta open air. Jadi bisa kita open air kalau misalkan lagi di tempat dingin dan kita nggak mau nyalain AC, kita tinggal open air aja, jadi udaranya masuk lewat depan. Dan untuk head unit sendiri ini head unitnya tuh masih standar double din dan juga touchscreen. Tapi di dalamnya sebenarnya interface-nya nggak bagus-bagus amat karena ini mobilnya juga tahun 2015, kalah lah sama yang mobil-mobil Eropa seperti Mercy, BMW ataupun Audi ya. Dan untuk speedometernya sendiri itu biasa banget speedometernya. Dia belum ada, dia layar MID-nya itu terpisah dari speedometernya. Layar MID-nya itu ada di sini. Oke, dan untuk pengaturan setir sendiri di kiri itu ada audio steering control yang mana membantu banget sih kalau kita mau ganti-ganti channel ataupun gedein kecilin suara. Dan di bagian kanan ini dia ada pengaturan layar MID yang ada di sini. MID-nya sendiri itu pengaturannya ada penggunaan bahan bakar dan juga climate di luar gimana, lalu ada juga penunjuk arah angin. Oke, di bagian sini ada, di bagian kanan ada AC ada 4 arah semburan. Dan dia juga terintegrasi dengan saluran AC yang ada di belakang. Oke, di bagian kanan sebenarnya konsolnya nggak terlalu banyak. Dia ada pengaturan alarm security dan juga pengaturan dari spion. Spionnya udah auto retract ya. Dan di bagian kanan ini gua ada variasi turbo timer. Jadi ketika kita mematikan mobil itu, mobilnya nggak langsung mati karena gini, turbo itu katanya kalau misalkan habis dipakai jauh, diesel turbo itu baiknya jangan langsung mati. Jadi kita ada jeda dulu ketika berhenti sampai mesinnya rada-rada dingin lah ya, baru kita matiin gitu. Jadi itu variasinya. Dan di sini ada dimmer dan ada pembuka kap depan dan juga pembuka bensin. Namun menurut gue di sini secara dashboard menurut gue kurang ergonomis. Kenapa? Karena mobil-mobil sekarang tuh biasanya itu dari bagian kanan sampai bagian AC sebelah sini tuh dia menghadap ke arah pengemudi, yang mana menurut gue itu ergonomis banget sehingga kita nggak perlu yang nengok banyak banget. Jadi kita cuma nengok dikit aja udah kelihatan karena dia udah rada bengkok ke arah pengemudi. Dan di sini ada pengaturan lampu hazard dan juga rear defogger. Oke, sebenarnya dimensinya luas ya. Dan dia di sini tuh jadi mobil gue ini Matic 4 percepatan Triptonic ya. Ya, Triptonic. Dan untuk apa namanya? Pengaturan rem tangan ini masih mekanik ya, belum yang kayak mobil-mobil sekarang udah elektrik. Di sini ada soket dan juga ada lighter ya,
smoke lighter buat menyalakan rokok, dan ada asbak. Lalu ada satu lagi yang gue suka dari mobil ini. Mobil ini tuh banyak banget pocketnya dan juga cup holdernya. Ada 6 gitu. Buat apa gitu banyak-banyak cup holdernya. Dan di sini juga ada open rack buat naruh HP ataupun semacam kacamata mungkin kalau kalian mau naruh kacamata. Dan di sini ada juga rak buat naruh kartu ataupun naruh barang-barang yang kecil gitu kan. Di sini dia raknya masih nggak soft opening ya, nah langsung jatuh jadi. Dan untuk kalian yang pengen punya Toyota Fortuner jangan berharap banyak karena dashboardnya itu semuanya masih plastik, nggak ada yang soft touch, semuanya plastik. Cuma ini doang sih, ini setirnya dilengkapi dengan kulit. Dan juga untuk facelift kedua ini, wood panelnya itu sekarang sudah berwarna hitam. Di sini ada wood panel. Lalu di bagian persneling juga ada wood panel, dan di bagian pintu itu yang buat pengaturan kaca itu wood panelnya udah berwarna hitam. Semua wood panelnya udah berwarna hitam. Oh ya, ini bagian setirnya juga wood panelnya berwarna hitam. Di sini juga ada handle grip buat kalau kita naik ataupun lagi jalan kayak gini juga enak sih, kan belok atau gimana. Lalu mobil ini udah gue pakai 6 tahun dan kilometernya itu udah 120.000 gitu. Karena mobil tempur juga, kalau kita pulang kampung kita pakai yang ini. Dan untuk tarikan gue jujur ya, kata orang mobil Fortuner itu lemot, namun buat gue ini udah cukup banget. Kalau mau jalan di tol itu menurut gue nyaman banget, apalagi tolnya yang jalannya halus itu nyaman. Oh ya, ada yang lupa nih, yang buat pengaturan wiper itu dia belum ada yang auto ya, namun udah dilengkapi dengan fitur intermittent yang waktunya dapat diatur gitu. Dan untuk bagian kanan lampunya itu belum ada fitur lampu auto, namun lampu dari Toyota Fortuner ini udah punya DRL, dan juga lampu headlampnya itu udah terintegrasi sama fog lamp. Jadi ketika kita nyalain lampu, fog lampnya ikut nyala gitu. Jadi terang lah lumayan. Tapi ini lampunya karena masih warna kuning, itu gue pengen banget ganti yang warna putih, ganti LED, namun harganya itu cukup mahal ya, cukup mahal. Dan di bagian sini ada penyimpanan kacamata, lalu juga ada apa ini namanya, sun visor, dan dia belum dilengkapi dengan vanity mirror ya. Dia belum ada vanity mirror. Oh iya, belum ada vanity mirror. Di penumpang ada deh, di penumpang ada vanity mirror, namun dia masih nggak ada lampunya. Di sini lampu baca di dalam masih halogen tentunya, warna kuning. Dan untuk spion di sini dia belum pakai auto dimming, jadi cuma day night biasa diputer-puter kayak gini. Dan menurut gue dari depan fiturnya itu aja sih, sebenarnya nggak banyak fitur mobil ini, namun karena apa namanya, dimensinya yang besar dan juga modelnya yang gagah, jadi di Indonesia ini rada diminati gitu. Karena ibaratnya mobil ini tuh all terrain lah, bisa di jalanan tol, bisa juga buat off-road atau gimana gitu. Dan mobil ini udah dilengkapi dengan airbag, SRS airbag ada di setir dan juga ada di penumpang. Dan ya seperti itu sih fitur dari mobil ini. Menurut gua pada tahunnya ini cukup bagus lah ya, karena pada tahun 2015 itu masih banyak AC yang hanya putar-putar, dan juga head unit yang masih single din ada nggak ya? Sepertinya ada sih, masih single din, dan juga belum touchscreen gitu kan. Sedangkan mobil ini tahun 2015 itu udah dilengkapi dengan AC digital dan juga head unit yang cukup lumayan lah ya, bisa dibilang lumayan. Oke, menurut gua itu aja dari depan. Kita pindah ke belakang. Inilah bagian belakangnya. Mobil ini bagian belakangnya luas banget ya. Namun dia ada cekungan ke atas, jadi ketika kita menaruh barang yang panjang itu rada sulit ya. Dan untuk bangkunya sendiri bisa dinonaktifkan seperti ini, bisa diangkat. Dan untuk menurunkannya mudah banget ya, cuma kayak gini doang. Oke, susah ternyata guys. Oke guys, gue nggak bisa sepertinya, berat banget. Oh ya,
Di bagian sini ada toolkit ya, boleh dilihat. Nah, di bagian sini ada toolkit. Ntar guys, gue masih penasaran nih, kenapa nggak bisa dibuka sih? Aduh guys, susah sekali. Udah nggak bisa Nggak bisa ya guys ya. Tapi di belakang dia cukup safety ya, diberikan seat belt. Dan untuk ban cadangan tuh, oh ya, ban cadangannya dia ada di bawah. Tadi gue kasih tahu, yang cover bannya itu udah hilang. Dan sebenarnya mobil ini luas banget ya belakangnya. Kalau kita pulang kampung tuh akomodasinya bisa bawa banyak banget. 4 koper masuk sih. Dan ya seperti inilah, bisa buat nongkrong-nongkrong kalau kalian sama teman-teman gitu kan. Enak banget mobil ini tuh kalau buat remaja-remaja kayak gue. Menurut gue cukup banget. Gue seneng banget kalau misalkan dikasih pakai mobil ini. Karena ya secara dimensi sendiri itu yang luas, jadi kita bisa pergi bareng sama teman-teman banyak gitu kan. Dan juga modelnya sendiri yang masih menurut gue keren lah, modelnya keren gitu. Rada mirip Jeep gitu sih menurut gue modelnya. Dan intercoolernya tadi loh, yang ada air scoop di atas itu menambah kesan mewah lah gitu kan. Jadi mewah, bukan dummy soalnya itu kan beneran bolong ke dalam mesin ya, jadi bukan dummy. Ini udah ada hidrolik, jadi enteng. Dan apa ya, itu doang sih fiturnya. Oh ini ada AC, ada saluran AC lagi di dalam, terintegrasi dengan saluran yang ada di depan. Dan di sini juga ada lampu buat orang yang di belakang. Oke sih, bagian belakang itu aja. Sekarang kita ke bagian mesin ya. Ya menurut gue mesin ini sangat tidak praktis ya. Berat banget bukanya, dan mesinnya gede banget, 2500 cc dengan kode mesin 2KD dan mesin ini mampu menghasilkan output sebesar 144 horsepower dan juga 343 Nm kalau nggak salah ya torsinya segitu. Dan salah satu keunggulan mobil ini juga, mobil ini nggak rewel. Kenapa gue bilang nggak rewel? Karena mobil ini tuh mau gitu diisi biosolar ataupun biodiesel dengan cetar rendah gitu. Namun walaupun kalian boleh mengisi bahan bakar di mobil ini biosolar, namun ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kalian harus sering ganti filter oli dan juga olinya itu sendiri. Oke sih, dari mesin seperti ini gede banget, dari akinya sendiri juga gede banget nih. Beda sama aki Civic FD, waktu itu gue pernah ganti aki juga, masih gede ini ya akinya nih. Ya menurut gue mesinnya masih rapi sih untuk mobil 6 tahun gitu. Masih sering dirawat sama bokap. Oke. Oke guys, ini gue coba tarik dikit lah ya, biar nggak penasaran. Ya oke sih. Kalau jalan lurus sih ya enak, tapi kalau tiba-tiba belok, gue rada ngeri juga sih pakai mobil ini. Kalau sedan kan beda ya. Oke. Mungkin kayak gitu dulu konten review dari gua pada video kali ini, Toyota Fortuner VNT tipe G tahun 2015. Dan kesimpulannya, mobil ini menurut gua masih worth to buy banget karena harganya udah kereduksi tadi. Jadi buat kalian yang mau beli-beli mobil-mobil Fortuner kayak gini ya, harganya itu udah sama loh kayak Yaris baru sih kalau gue bilang ya. Jadi kalian pilihlah, kalian pilih-pilihan gitu. Yang penting carinya santai aja, jangan cari yang buru-buru tapi nanti ternyata mesinnya udah rusak atau gimana. Carinya santai aja, mesinnya dicek dulu, eksterior kalau ada yang kurang serak ya udah cari yang lain gitu kan, banyak lah. Oke, makasih udah nonton channel gue teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, dan sebisa mungkin komennya bakal gue balas. Dan thank you, bye bye.